Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Beredarnya video dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap pasangan calon nomor urut 2 Pilkada Jawa Tengah Ahmad Lutfi Tachiasin akhirnya direspons oleh Bawaslu RI. Bawaslu menyatakan saat ini tengah menelusuri video tersebut untuk memastikan apakah ada pelanggaran pemilu atau tidak. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam konferensi pers di Media Center Bawaslu Jakarta Pusat, Rabu 13 November mengatakan pihaknya membuka peluang memanggil sejumlah pihak yang terkait, termasuk dikatakan oleh Agus dalam konteks peraturan tentang kampanye, KPU berkewajiban untuk memfasilitasi daerah agar pasangan calon dan partai pendukung dapat mengoptimalkan ruang geraknya dalam menyampaikan program hingga visi dan misi kepada masyarakat. Adapun berdasarkan pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Presiden memiliki hak untuk berpolitik yakni berkampanye, asalkan dengan syarat tidak menggunakan fasilitas negara. Sebagaimana diketahui bersama, video dukungan Prabowo pada Lutfi diunggah pada Sabtu 9 November di akun Instagram mantan Kapolda Jateng itu. Video ini kemudian menuai polemik di tengah masyarakat lantaran Prabowo dianggap secara terang-terangan mengendorse calon kepala daerah. Istana kemudian angkat bicara memberikan penjelasan. Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi saat dikonfirmasi mengatakan ajakan ini disampaikan Prabowo dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Menurut Hasan Nasbi, sebagai Ketua Umum Partai, Prabowo menandatangani rekomendasi untuk calon-calon kepala daerah, termasuk Ahmad Lutfi yang didukung oleh partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLUS. Soal Presiden Prabowo dinilai mengendorse dua cakada di Jawa Tengah dan di Bali. Gini teman-teman, kalau urusan aturan kampanye di PKPU kampanye baik untuk pileg pilpres maupun pilkada semua sudah diatur. Nah, soal apa yang sekarang berkembang itu nanti tentu akan ditelaah oleh lembaga lain, dalam hal ini Bawaslu. Kalau kami justru dalam konteks peraturan KPU tentang kampanye berkewajiban untuk memfasilitasi bagaimana kemudian kampanye itu menjadi tumbuh kembang di daerah dalam konteks pelaksanaan pilkada agar setiap peserta pemilu, peserta pilkada dalam hal ini pasangan calon ataupun partai pendukung atau partai pengusung bisa mengoptimalkan ruang geraknya dalam pelaksanaan tahapan kampanye untuk menyampaikan kepada publik program visi misi yang perlu disampaikan. Dan ini sudah waktunya sudah mulai tahapan-tahapan krusial, tahapan-tahapan pilkada, baik mulai dari pemasangan alat peraga kampanye sampai kemudian fasilitasi debat, dan juga sekarang ini sudah menjelang untuk iklan kampanye di media massa juga jadi perhatian KPU di situ. Tapi artinya KPU ada nggak kemudian berkoordinasi dengan pihak Bawaslu untuk menanggapi pertanyaan tadi? Kita akan tunggu sebenarnya dalam hal ini tentu Bawaslu yang akan melakukan telaah karena kan ruang geraknya memang dalam konteks apakah ada semacam dugaan pelanggaran segala macam itu ya memang di Bawaslu. Kalau KPU kan tidak rawan konteks itu. Pak, berarti selaku kan bilang katanya 27 November ini kan update-nya udah kumpul nih Pak Ketua kemarin. Gimana hasil Mas, ada perkembangan atau update? 27 November. 27 pencoblosan nanti libur apa? libur atau enggak ya? Oh ya. Nah, saat kemarin Pak Ketua itu pulang ke Jakarta dalam rangka membicarakan itu. Nanti kalau pola-pola yang di pilkada-pilkada sebelumnya itu setiap KPU provinsi dan kabupaten kota akan mengeluarkan surat keputusan terkait dengan tanggal 27 November itu. Kalau di undang-undang kan dinyatakan setiap hari pemilihan itu hari libur atau hari yang diliburkan. Nanti itu akan ada instruksi dari kami kepada KPU provinsi dan kabupaten kota untuk mengeluarkan surat keputusan terkait dengan pelaksanaan pilkada di tanggal 27 November tahun 2020. Pak, berarti soal Pak Prabowo sebagai Presiden berarti dia memiliki kewenangan untuk berkampanye asalkan melakukan cuti gitu? Atau bagaimana? Kalau di aturan KPU kan sudah disediakan dan itu sempat sebenarnya kan relatif tidak mengalami perubahan ya. Kita di pemilu 2024 lalu juga situasi semacam ini juga hampir mirip gitu. Tapi kan tidak dilakukan. Nah sekarang tentu apa yang berkembang di media sosial itu tentu akan ditelaah oleh Bawaslu. Kami itu juga rencananya tanggal 14 sampai 16 juga melakukan rapimnas antara pimpinan KPU RI dan juga di tingkat provinsi dengan pimpinan Bawaslu RI dan juga Bawaslu provinsi. Pembahasannya terkait apa itu?
banyak hal. Kan ini kan di perkembangan pelaksanaan pilkada kan banyak juga muncul rekomendasi dari Bawaslu kan, yang kemudian kami tidak lanjuti dalam bentuk telaah hukum ataupun dalam bentuk pembatalan atau tindakan-tindakan administrasi. Nah ini tentu dengan durasi waktu yang sangat ketat, sudah mepet dengan tenggat waktu, kami tentu harus fokus untuk memperkuat koordinasi kami dengan Bawaslu. Pak, tapi semisal kan misal Pak Prabowo atau Presiden memiliki kewenangan ya untuk berpartisipasi. Tapi sebenarnya dari KPU sendiri menyarankannya bagaimana gitu? Apakah sebagai orang nomor satu di Indonesia atau para pemerintah lain itu bisa cawe-cawe gitu dalam pencalonan? Kalau KPU kan tidak punya opini untuk itu. Kami tidak beropini. Yang jelas KPU sudah menyiapkan perangkat aturan, dalam hal ini peraturan KPU tentang kampanye di pemilihan kepala daerah di situ. Mas, Kalau KPU itu justru yang diingatkan oleh KPU kapan tenggat waktu peraturan-peraturan KPU harus diselesaikan di situ. Kalau soal kewenangan bagaimana kemudian melakukan penegakan hukum, bagaimana kemudian mekanisme penanganan pelanggaran atau dugaan penanganan pelanggaran itu sepenuhnya mandat undang-undang memang ada di lembaga pengawas. Saya kira di situ. Gitu ya teman-teman ya. Soal Presiden Prabowo, Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Beredarnya video dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap pasangan calon nomor urut 2 Pilkada Jawa Tengah Ahmad Lutfi Tachiasin akhirnya direspons oleh Bawaslu RI. Bawaslu menyatakan saat ini tengah menelusuri video tersebut untuk memastikan apakah ada pelanggaran pemilu atau tidak. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam konferensi pers di Media Center Bawaslu Jakarta Pusat, Rabu 13 November mengatakan pihaknya membuka peluang memanggil sejumlah pihak yang terkait, termasuk Presiden Prabowo, namun dengan catatan jika ditemukan unsur pelanggaran. Selain itu, Bawaslu juga mempertimbangkan memanggil para ahli untuk mengkaji norma-norma hukum terkait kampanye. Jika tak ada pelanggaran, maka penyelidikan video dukungan ini akan dihentikan dan dilaporkan sebagai hasil pengawasan. Bawaslu merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 52 tahun 2024 yang memungkinkan pejabat negara termasuk presiden untuk ikut dalam kampanye dengan syarat tertentu. Syarat yang dimaksud yakni tidak menggunakan fasilitas jabatan kecuali pengamanan serta mengambil cuti di luar tanggungan negara. Adapun penelusuran ini ditargetkan rampung dalam kurun waktu 7 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman semua, insan pers yang baik dari elektronik maupun cetak. Kami akan sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pemberitaan yang gencar dalam 2-3 hari ini tentang update video yang berkaitan dengan pilkada di Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah. Pada tanggal 9 November 2024, akun Instagram Ahmad Lutfi Official mengunggah video berdurasi 5 menit 30 detik yang di dalamnya terdapat 3 orang, yaitu Prabowo Subianto, Ahmad Lutfi, dan Tachiasin. Video tersebut kemudian menjadi pemberitaan yang viral di media elektronik dan media sosial. Sebagaimana diketahui publik, Prabowo Subianto saat ini merupakan Presiden Republik Indonesia sekaligus juga Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya. Sementara Ahmad Lutfi dan Tachiasin merupakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2024. Salah satu dari calon gubernur dan wakil gubernur. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram tersebut, hanya Prabowo Subianto berbicara dari awal sampai akhir. Sementara Ahmad Lutfi dan Tachiasin hanya berdiri di belakang Prabowo Subianto. Pada intinya Prabowo menyatakan bahwa dirinya bersama Gibran Raka-Buming Raka telah diberi mandat oleh rakyat dan telah dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Prabowo juga memohon kepada rakyat Jawa Tengah untuk memberikan suaranya kepada Ahmad Lutfi dan Tachiasin. Penanganan terhadap video tersebut ini supaya tidak ada berita yang beredar supaya tidak tabrakan. Penanganan terhadap video tersebut dilakukan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Ini saya sebutkan ditangani oleh Bawaslu Republik Indonesia sebagai informasi awal
untuk melakukan penelusuran. Ingat ya, penelusuran terhadap peristiwa serta norma-norma hukum terkait dengan pemilihan kepala daerah. Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 52 tahun 2024, secara hukum pejabat negara termasuk presiden dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kemudian harus memenuhi ketentuan: A. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan kemudian B. Menjalani cuti di luar tanggungan negara. Beranjak dari ketentuan tersebut, Bawaslu RI akan menelusuri peristiwa yang terjadi untuk memastikan apakah terdapat dugaan pelanggaran pemilihan atau tidak dalam pleno yang akan dilakukan oleh Bawaslu RI sesuai dengan hasil dari tim penelusuran yang dibentuk oleh Bawaslu Republik Indonesia. Jika nanti berdasarkan hasil penelusuran tersebut ditemukan adanya dugaan pelanggaran, maka akan selanjutnya akan diproses dalam penanganan pelanggaran, baik temuan maupun laporan. Sebaliknya, jika tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran, maka penelusuran itu dihentikan dan dijadikan sebagai laporan hasil pengawasan. Inilah yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman media dan insan pers yang agar seluruh pemberitaan bisa dilakukan rujukannya kepada Bawaslu Republik Indonesia. Kegaduhan terkait video dukungan Presiden Prabowo Subianto kepada pasangan calon nomor urut 2 Pilkada Jawa Tengah Ahmad Lutfi Tachiasin juga turut ditanggapi oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Komisioner KPU RI Agus Melas ditemui pada Minggu 10 November di Batu, Jawa Timur mengatakan persoalan ini menjadi wewenang dari Bawaslu RI. Dikatakan oleh Agus, dalam konteks peraturan tentang kampanye, KPU berkewajiban untuk memfasilitasi daerah agar pasangan calon dan partai pendukung dapat mengoptimalkan ruang geraknya dalam menyampaikan program hingga visi dan misi kepada masyarakat. Adapun berdasarkan pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Presiden memiliki hak untuk berpolitik yakni berkampanye, asalkan dengan syarat tidak menggunakan fasilitas negara. Sebagaimana diketahui bersama, video dukungan Prabowo pada Lutfi diunggah pada Sabtu 9 November di akun Instagram mantan Kapolda Jateng itu. Video ini kemudian menuai polemik di tengah masyarakat lantaran Prabowo dianggap secara terang-terangan mengendorse calon kepala daerah. Istana kemudian angkat bicara memberikan penjelasan. Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi saat dikonfirmasi mengatakan ajakan ini disampaikan Prabowo dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Menurut Hasan Nasbi, sebagai Ketua Umum Partai, Prabowo menandatangani rekomendasi untuk calon-calon kepala daerah, termasuk Ahmad Lutfi yang didukung oleh partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLUS. Soal Presiden Prabowo dinilai mengendorse dua cakada di Jawa Tengah dan di Bali. Gini teman-teman, kalau urusan aturan kampanye di PKPU kampanye baik untuk pileg pilpres maupun pilkada semua sudah diatur. Nah, soal apa yang sekarang berkembang itu nanti tentu akan ditelaah oleh lembaga lain, dalam hal ini Bawaslu. Kalau kami justru dalam konteks peraturan KPU tentang kampanye berkewajiban untuk memfasilitasi bagaimana kemudian kampanye itu menjadi tumbuh kembang di daerah dalam konteks pelaksanaan pilkada agar setiap peserta pemilu, peserta pilkada dalam hal ini pasangan calon ataupun partai pendukung atau partai pengusung bisa mengoptimalkan ruang geraknya dalam pelaksanaan tahapan kampanye untuk menyampaikan kepada publik program visi misi yang perlu disampaikan. Dan ini sudah waktunya sudah mulai tahapan-tahapan krusial, tahapan-tahapan pilkada, baik mulai dari pemasangan alat peraga kampanye sampai kemudian fasilitasi debat, dan juga sekarang ini sudah menjelang iklan kampanye di media massa juga jadi perhatian KPU di situ. Tapi artinya KPU ada nggak kemudian berkoordinasi dengan pihak Bawaslu untuk menanggapi pertanyaan tadi? Kita akan tunggu sebenarnya dalam hal ini tentu Bawaslu yang akan melakukan telaah karena kan ruang geraknya memang
dalam konteks apakah ada semacam dugaan pelanggaran segala macam itu ya memang di Bawaslu. Kalau KPU kan tidak rawan konteks sana. Pak, berarti Agus selaku kemarin kan bilang katanya 27 November itu kan update-nya udah kumpul nih Pak Ketua kemarin. Gimana hasil masalah perkembangan atau update? 27 November. 27 pencoblosan itu libur apa? libur atau enggak ya? Oh iya. Nah, saat kemarin Pak Ketua itu pulang ke Jakarta dalam rangka membicarakan itu. Nanti kalau pola-pola yang di pilkada-pilkada sebelumnya itu setiap KPU provinsi dan kabupaten kota akan mengeluarkan surat keputusan terkait dengan tanggal 27 November itu. Kalau di undang-undang kan dinyatakan setiap hari pemilihan itu hari libur atau hari yang diliburkan. Nanti itu akan ada instruksi dari kami kepada KPU provinsi dan kabupaten kota untuk mengeluarkan surat keputusan terkait dengan pelaksanaan pilkada di tanggal 27 November tahun 2024. Pak, berarti soal Pak Presiden Pak Prabowo sebagai Presiden berarti dia memiliki kewenangan untuk berkampanye asalkan melakukan cuti gitu atau bagaimana? Kalau di aturan KPU kan sudah disediakan dan itu sempat sebenarnya kan relatif tidak mengalami perubahan ya. Kita di pemilu 2024 lalu juga situasi semacam ini juga hampir mirip gitu. Tapi kan tidak dilakukan. Nah sekarang tentu apa yang berkembang di media sosial itu tentu akan ditelaah oleh Bawaslu. Kami itu juga rencananya tanggal 14 sampai 16 juga melakukan rapimnas antara pimpinan KPU RI dan juga di tingkat provinsi dengan pimpinan Bawaslu RI dan juga Bawaslu provinsi. Pembahasannya terkait apa itu? Banyak hal. Kan ini kan di perkembangan pelaksanaan pilkada kan banyak juga muncul rekomendasi-rekomendasi dari Bawaslu kan yang kemudian kami tidak lanjuti dalam bentuk telaah hukum ataupun dalam bentuk pembatalan atau tindakan-tindakan administrasi. Nah ini tentu dengan durasi waktu yang sangat ketat sudah mepet dengan tenggat waktu, kami tentu harus fokus untuk memperkuat koordinasi kami dengan Bawaslu. Pak, tapi semisal kan misal Pak Prabowo atau Presiden memiliki kewenangan ya untuk berpartisipasi. Tapi sebenarnya dari KPU sendiri menyarankannya bagaimana gitu? Apakah sebagai orang nomor satu di Indonesia atau para pemerintah lain itu bisa cawe-cawe gitu dalam pencalonan? Kalau KPU kan tidak punya opini untuk itu. Kami tidak beropini. Yang jelas KPU sudah menyiapkan perangkat aturan, dalam hal ini peraturan KPU tentang kampanye di pemilihan kepala daerah di situ. Kalau KPU itu justru yang diingatkan oleh KPU kapan tenggat waktu peraturan-peraturan KPU harus terselesaikan di situ. Kalau soal kewenangan bagaimana kemudian melakukan penegakan hukum, bagaimana kemudian mekanisme penanganan pelanggaran atau dugaan penanganan pelanggaran itu sebenarnya mandat undang-undang memang ada di lembaga pengawas. Saya kira di situ. Gitu ya teman-teman ya. Soal Presiden Prabowo. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Beredarnya video dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap pasangan calon nomor urut 2 Pilkada Jawa Tengah Ahmad Lutfi Tachiasin akhirnya direspons oleh Bawaslu RI. Bawaslu menyatakan saat ini tengah menelusuri video tersebut untuk memastikan apakah ada pelanggaran pemilu atau tidak. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam konferensi pers di Media Center Bawaslu Jakarta Pusat Rabu 13 November mengatakan pihaknya membuka peluang memanggil sejumlah pihak yang terkait, termasuk Presiden Prabowo, namun dengan catatan jika ditemukan unsur pelanggaran. Selain itu, Bawaslu juga mempertimbangkan memanggil para ahli untuk mengkaji norma-norma hukum terkait kampanye. Jika tak ada pelanggaran, maka penyelidikan video dukungan ini akan dihentikan dan dilaporkan sebagai hasil pengawasan. Bawaslu merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 52 tahun 2024 yang memungkinkan pejabat negara termasuk presiden untuk ikut dalam kampanye dengan syarat tertentu. Syarat yang dimaksud yakni tidak menggunakan fasilitas jabatan kecuali pengamanan serta mengambil cuti di luar tanggungan negara. Adapun penelusuran ini ditargetkan rampung dalam kurun waktu 7 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman semua, insan pers yang baik dari elektronik maupun cetak. Kami akan sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pemberitaan yang gencar dalam 2-3 hari ini tentang update video yang berkaitan dengan pilkada di Provinsi Jawa Tengah.
Jawa Tengah. Pada tanggal 9 November 2024, akun Instagram Ahmad Lutfi Official mengunggah video berdurasi 5 menit 30 detik yang di dalamnya terdapat 3 orang, yaitu Prabowo Subianto, Ahmad Lutfi, dan Taj Yassin. Video tersebut kemudian menjadi pemberitaan yang viral di media elektronik dan media sosial. Sebagaimana diketahui publik, Prabowo Subianto saat ini merupakan Presiden Republik Indonesia sekaligus juga Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya. Sementara Ahmad Lutfi dan Taj Yassin merupakan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2024. Salah satu dari calon gubernur dan wakil gubernur. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram tersebut, hanya Prabowo Subianto berbicara dari awal sampai akhir. Sementara Ahmad Lutfi dan Taj Yassin hanya berdiri di belakang Prabowo Subianto. Pada intinya Prabowo menyatakan bahwa dirinya bersama Gibran Raka Buming Raka telah diberi mandat oleh rakyat dan telah dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Prabowo juga memohon kepada rakyat Jawa Tengah untuk memberikan suaranya kepada Ahmad Lutfi dan Taj Yassin. Penanganan terhadap video tersebut ini supaya tidak ada berita yang beredar supaya tidak tabrakan. Penanganan terhadap video tersebut dilakukan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Ini saya sebutkan, ditangani oleh Bawaslu Republik Indonesia sebagai informasi awal untuk melakukan penelusuran. Ingat ya, penelusuran terhadap peristiwa serta norma-norma hukum terkait dengan pemilihan kepala daerah. Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 52 tahun 2024, secara hukum pejabat negara termasuk presiden dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kemudian harus memenuhi ketentuan: A. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan kemudian B. Menjalani cuti di luar tanggungan negara. Beranjak dari ketentuan tersebut, Bawaslu RI akan menelusuri peristiwa yang terjadi untuk memastikan apakah terdapat dugaan pelanggaran pemilihan atau tidak dalam pleno yang akan dilakukan oleh Bawaslu RI sesuai dengan hasil dari tim penelusuran yang dibentuk oleh Bawaslu Republik Indonesia. Jika nanti berdasarkan hasil penelusuran tersebut ditemukan adanya dugaan pelanggaran, maka akan selanjutnya akan diproses dalam penanganan pelanggaran, baik temuan maupun laporan. Sebaliknya, jika tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran, maka penelusuran dihentikan dan dijadikan sebagai laporan hasil pengawasan. Inilah yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman media dan insan pers yang agar seluruh pemberitaan bisa dilakukan rujukannya kepada Bawaslu Republik Indonesia. Kegaduhan terkait video dukungan Presiden Prabowo Subianto kepada pasangan calon nomor urut 2 Pilkada Jawa Tengah Ahmad Lutfi Taj Yassin juga turut ditanggapi oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI. Komisioner KPU RI Agus Melas ditemui pada Minggu 10 November di Batu, Jawa Timur mengatakan persoalan ini menjadi wewenang dari Bawaslu RI. Dikatakan oleh Agus, dalam konteks peraturan tentang kampanye, KPU berkewajiban untuk memfasilitasi daerah agar pasangan calon dan partai pendukung dapat mengoptimalkan ruang geraknya dalam menyampaikan program hingga visi dan misi kepada masyarakat. Adapun berdasarkan pasal 299 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Presiden memiliki hak untuk berpolitik yakni berkampanye, asalkan dengan syarat tidak menggunakan fasilitas negara. Sebagaimana diketahui bersama, video dukungan Prabowo pada Lutfi diunggah pada Sabtu 9 November di akun Instagram mantan Kapolda Jateng itu. Video ini kemudian menuai polemik di tengah masyarakat lantaran Prabowo dianggap secara terang-terangan mengendorse calon kepala daerah. Istana kemudian angkat bicara memberikan penjelasan. Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi saat konfirmasi mengatakan ajakan ini disampaikan Prabowo dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Gerindra. Menurut Hasan Nasbi, sebagai Ketua Umum Partai, Prabowo menandatangani rekomendasi untuk calon-calon kepala daerah, termasuk Ahmad Lutfi yang didukung oleh partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLUS. Soal Presiden Prabowo dinilai mengendorse dua cakada di Jawa Tengah dan di Bali.
Gini teman-teman, kalau urusan aturan kampanye di PKPU kampanye baik untuk pileg pilpres maupun pilkada semua sudah diatur. Nah, soal apa yang sekarang berkembang itu nanti tentu akan ditelaah oleh lembaga lain, dalam hal ini Bawaslu. Kalau kami justru dalam konteks peraturan KPU tentang kampanye berkewajiban untuk memfasilitasi bagaimana kemudian kampanye itu menjadi tumbuh kembang di daerah dalam konteks pelaksanaan pilkada agar setiap peserta pemilu, peserta pilkada dalam hal ini pasangan calon ataupun partai pendukung atau partai pengusung bisa mengoptimalkan ruang geraknya dalam pelaksanaan tahapan kampanye untuk menyampaikan kepada publik program visi misi yang perlu disampaikan. Dan ini sudah waktunya sudah mulai tahapan-tahapan krusial, tahapan-tahapan pilkada, baik mulai dari pemasangan alat peraga kampanye sampai kemudian fasilitasi debat, dan juga sekarang ini sudah menjelang untuk iklan kampanye di media massa juga jadi perhatian KPU di situ. Tapi artinya KPU ada nggak kemudian berkoordinasi dengan pihak Bawaslu untuk menanggapi pertanyaan tadi? Kita akan tunggu sebenarnya dalam hal ini tentu Bawaslu yang akan melakukan telaah, karena kan ruang geraknya memang dalam konteks apakah ada semacam dugaan pelanggaran segala macam itu ya memang di Bawaslu. Kalau KPU kan tidak rawan konteks sana. Oh, berarti Agus selaku kemarin kan bilang katanya 27 November ini kan update-nya udah kumpul nih Pak Ketua kemarin. Gimana hasil masalah perkembangan atau update? 27 November. Pencoblosan nanti libur apa? libur atau enggak ya? Oh ya, nah saat kemarin Pak Ketua itu pulang ke Jakarta dalam rangka membicarakan itu. Nanti kalau pola-pola yang di pilkada-pilkada sebelumnya, itu setiap KPU provinsi dan kabupaten kota akan mengeluarkan surat keputusan terkait dengan tanggal 27 November itu. Kalau di undang-undang kan dinyatakan setiap hari pemilihan itu hari libur atau hari yang diliburkan. Nanti itu akan ada instruksi dari kami kepada KPU provinsi dan kabupaten kota untuk mengeluarkan surat keputusan terkait dengan pelaksanaan pilkada di tanggal 27 November tahun 2025. Pak, berarti soal Pak Presiden Pak Prabowo sebagai Presiden berarti dia memiliki kewenangan untuk berkampanye asalkan melakukan cuti gitu? Atau bagaimana? Kalau di aturan KPU kan sudah disediakan dan itu sempat sebenarnya kan relatif tidak mengalami perubahan ya. Kita di pemilu 2024 lalu juga situasi semacam ini juga hampir mirip gitu. Tapi kan tidak dilakukan. Nah sekarang tentu apa yang berkembang di media sosial itu tentu akan ditelaah oleh Bawaslu. Kami itu juga rencananya tanggal 14 sampai 16 juga melakukan rapimnas antara pimpinan KPU RI dan juga di tingkat provinsi dengan pimpinan Bawaslu RI dan juga Bawaslu provinsi. Pembahasannya terkait apa itu? Banyak hal, kan ini kan di perkembangan pelaksanaan pilkada kan banyak juga muncul rekomendasi-rekomendasi dari Bawaslu kan, yang kemudian kami tidak lanjuti dalam bentuk telaah hukum ataupun dalam bentuk pembatalan atau tindakan-tindakan administrasi. Nah ini tentu dengan durasi waktu yang sangat ketat, sudah mepet dengan tenggat waktu, kami tentu harus fokus untuk memperkuat koordinasi kami dengan Bawaslu. Tapi semisal kan misal Pak Prabowo atau Presiden memiliki kewenangan ya untuk berpartisipasi. Tapi sebenarnya dari KPU sendiri menyarankannya bagaimana gitu? Apakah sebagai orang nomor satu di Indonesia atau para pemerintah lain itu bisa cawe-cawe gitu dalam pencalonan? Kalau KPU kan tidak punya opini untuk itu. Kami tidak beropini. Yang jelas KPU sudah menyiapkan perangkat aturan, dalam hal ini peraturan KPU tentang kampanye di pemilihan kepala daerah di situ. Kalau KPU itu justru yang diingatkan oleh KPU kapan tenggat waktu peraturan-peraturan KPU harus diselesaikan di situ. Kalau soal kewenangan bagaimana kemudian melakukan penegakan hukum, bagaimana kemudian mekanisme penanganan pelanggaran atau dugaan penanganan pelanggaran itu sebenarnya mandat undang-undang memang ada di lembaga pengawas. Saya kira di situ. Gitu ya teman-teman ya. Soal Presiden Prabowo. Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Beredarnya video dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap pasangan calon nomor urut 2 Pilkada Jawa Tengah Ahmad Lutfi Tachiasin akhirnya direspons oleh Bawaslu RI. Bawaslu menyatakan saat ini tengah menelusuri video tersebut untuk memastikan apakah ada pelanggaran pemilu atau tidak. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja dalam konferensi pers di Media Center Bawaslu Jakarta Pusat Rabu 13 November mengatakan pihaknya membuka peluang memanggil sejumlah pihak yang terkait, termasuk Presiden Prabowo, namun dengan catatan jika ditemukan unsur pelanggaran. Selain itu, Bawaslu juga mempertimbangkan memanggil para ahli untuk mengkaji norma-norma hukum terkait kampanye.
Jika tak ada pelanggaran, maka penyelidikan video dukungan ini akan dihentikan dan dilaporkan sebagai hasil pengawasan. Bawaslu merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 52 tahun 2024 yang memungkinkan pejabat negara termasuk presiden untuk ikut dalam kampanye dengan syarat tertentu. Syarat yang dimaksud yakni tidak menggunakan fasilitas jabatan kecuali pengamanan serta mengambil cuti di luar tanggungan negara. Adapun penelusuran ini ditargetkan rampung dalam kurun waktu 7 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman semua, insan pers yang baik dari elektronik maupun cetak. Kami akan sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pemberitaan yang gencar dalam 2-3 hari ini tentang update video yang berkaitan dengan pilkada di Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah. Pada tanggal 9 November 2024, akun Instagram Ahmad Lutfi Official mengunggah video berdurasi 5 menit 23 detik yang di dalamnya terdapat 3 orang, yaitu Prabowo Subianto, Ahmad Lutfi, dan Taj Yassin. Video tersebut kemudian menjadi pemberitaan yang viral di media elektronik dan media sosial. Sebagaimana diketahui publik, Prabowo Subianto saat ini merupakan